Mbak, silakan masuk. Mau duduk di Assalamualaikum, mana? Bu. Waalaikumsalam. Mau duduk di mana? Di sini? Oh, boleh, silakan. Mari duduk. Sudah nyaman, Mbak, duduknya? Sudah, Bu, sudah nyaman. Benar. Iya, Bu, ruangannya juga sejuk. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, Mbak Karin ini dari mana? Dari rumah mau ke kuliah, Bu, Mau ke nanti. kuliah nih. Iya, Berarti ini belum berangkat kuliah ya? belum, masih Oh, nanti gitu. siang. Oh. Mata kuliahnya apa, Mbak? Mata kuliah kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Oke, baik. Oh ya, Mbak Karin ada kegiatan lain mungkin organisasi atau apa di luar kampus atau di kampus? Kalau organisasi enggak sih, Bu, soalnya kan kebetulan rumah saya jauh ya, apalagi saya sekarang itu PP, jadi kalau untuk ikut organisasi kayaknya capeknya double-double sih, Bu, nanti takut kuliahnya malah keganggu. Oh gitu. Sebelumnya Mbak Karin enggak PP ta? Enggak, Bu, sebelumnya itu saya kos, tapi di semester ini saya udah nggak kos lagi. Oh gitu. Kenapa Mbak? Ini sih, Bu, nggak ada temennya. Oh iya wajar sih Mbak. Kalau sepian kan nggak enak ya. Jadi kayak sendiri gitu kan pastinya ya Iya, Bu, merasanya ya. Itu betul. Mbak Karin ngekosnya di mana kalau boleh tahu? Ini, Bu, di deketnya kampus sih. Soalnya kan kos di deketnya kampus itu rata-rata kayak nggak layak gitu loh, Bu. Jadi susah juga mau cari kos. Jadi kayak ya dibarengin sama cari yang lain, mau pindah kos cari yang lain sama PP ini, Bu. Oh, tapi susah ya Mbak. Soalnya saya tahu sih di lingkungan Ngagel itu padet ya. Setahu saya kan otomatis kan banyak ya yang ngekos. Apa Mbak Karin nggak nyoba lain gitu di selain di Ngagel itu kan pasti banyak Mbak. Kalau Mbak mau cari ya, ini saran saya kalau di Ngagel setahu saya itu padet. Memangnya kan banyak mahasiswa juga kan otomatis. Gitu sih Mbak. Kalau mungkin mau Mbak itu di daerah Pucang gitu mungkin ada kalau Mbak mau cari. Kalau Mbak keberatan buat PP kan apalagi capek semesternya kan juga semester tua ya. Itu sih Mbak. Iya sih, Bu, niatnya itu mau cari di daerah lain, kayak yang di dekatnya Ngagel, mungkin kayak di Ketintang, atau yang di daerah UNER, kayak gitu sih, Bu. Tapi ya masih dipikir-pikir juga, Nah kalau di iya. dekatnya kampus kan mungkin bisa lebih hemat gitu ya, Bu, nggak bawa sepeda. Tapi kalau kayak gitu kan jaraknya masih ada, jadi kan buat bawa sepeda motor gitu sih, Bu, masih dirundingkan juga sama orang tua, Oh iya. enaknya kayak gimana. Nggak Tapi apa-apa Mbak. ya capek sih, Bu, PP itu. Iya. Rumahnya Mbak Karin mana? Kebetulan rumah saya itu ditarik di pojokan yang di sebelahnya Mojokerto, Bu. Oh saya apa nggak sebegitu paham ya karena rumah saya juga Iya, Surabaya. Maaf banget ya Mbak Karin. Tapi saya yakin Mbak Karin ini mungkin di sini nggak hanya cerita soal masalah mau pindah kos ataupun eh, masalah hariannya Mbak Karin di kampus. Mungkin ada yang mau diceritakan kepada saya. iya, Bu, betul ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu lebih. Oke, baik. Saya cukup senang Mbak Karin bisa menemui saya hari ini. Di sela kesibukannya Mbak Karin di semester 5, apalagi juga Mbak Karin selesai ini juga mau ke kampus kan ya. Saya Iya, cukup apresiasi dan cukup senang hari ini. iya, Bu, terima kasih sudah menunggu saya. Ya, saya juga terima kasih. Saya hanya ada waktu sekitar 30 menit aja, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Karena ada agenda lain. Gitu. 30 menit ke depan gitu Iya. ya, Bu. Iya, Bu. Oh, Cukup cukup ya. 30 menit. Oke, Mbak Karin, jika waktunya berkenan 30 menit saja, saya di sini hanya sebagai fasilitator saja. Untuk keputusan apapun itu semuanya ada di tangan Mbak Karin. Apakah Mbak Karin setuju dengan itu? Iya, Bu, saya setuju. Baik. Mbak Karin boleh diceritakan apa terkait masalahnya? Jadi gini sih, Bu. Saya itu apa ya? Kayak bingung. Terus juga saya tuh kecewa, saya marah, dan ya sakit hati sih, Bu, sama seseorang. Ya sebut aja seseorang ini si A gitu ya, Oke, Bu, ya. baik. Jadi gini, Bu, kan saya itu ada hubungan sama si A ini, tapi udah putus. Nah, putusnya itu karena saya tuh diselingkuhin berkali-kali, Bu. Jadi ya kayak ya saya kecewa sama dia, saya juga marah sama dia. Tapi di sisi lain itu saya kayak nggak bisa gitu loh, Bu, kalau nggak sama dia. Oke. Oh ya Mbak Karin, di sisi lain Mbak Karin juga kan ada rasa sakit hati ya. Iya. Karena kan Mbak Karin juga kecewa, marah, sakit hati. Apa ada perasaan lain yang Mbak Karin
rasakan selain sakit hati? Mbak Karin apa menyimpan rasa dendam untuk membalasnya gitu kan? Mbak Karin juga diselingkuhin ya. Apakah ada rasa dendam buat Mbak Karin membalasnya gitu? Kalau untuk dendam buat membalas sih nggak ada sih Bu, kayak ya saya sakit hati aja, kenapa saya digituin kayak gitu Bu. Oke, baik. Oh ya, dari apa yang Mbak Karin ceritakan, perilaku dari rasa sakit hati itu Mbak Karin apa? Eh, Kalau untuk perilaku, saya nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Di sisi lain juga saya masih ada rasa sama dia. Jadi kayak Hmm. kalau mau membalas, saya nggak mau orang yang saya suka itu merasakan apa yang saya rasakan. Terus kalau untuk menjauhi dia juga saya nggak bisa Bu buat menjauhi dia. Jadi ya mau gimana pun kalau dia butuh saya itu pasti selalu ada buat dia. Oh, berarti Mbak Karin ini juga ini ya, apa, eh, komunikasinya intens bukan? Atau enggak gitu Mbak? Atau hanya cuman kalau dia chat, Mbak Karin chat, atau Mbak Karin juga sering menghubungi menghubungi dia gitu? Kalau untuk komunikasi sama dia nggak intens Bu, tapi kalau kayak dia lagi butuh saya, nah itu pasti kan dia chat, nah itu saya pasti jawab juga. Kalau untuk saya yang mulai chat duluan itu enggak, Oh, berarti saya di nggak sini mau. yang ngechat duluan si A ya. Iya Berarti betul keseringan Bu. ya Mbak Karin atau cuman hanya beberapa waktu aja atau memang dalam seminggu mungkin ya Mbak Karin tuh selalu ada 2 hari 3 hari itu di chat diajak keluar gitu atau gimana Mbak? Enggak Bu, cuma beberapa waktu aja. Kalau kayak ya semisal waktu itu dia itu butuh saya buat nemenin ibunya beli kado. Nemenin dia buat beli kado ibunya. Nah, itu dia chat saya kayak ya saya meskipun waktu itu kan masih kos ya Bu ya. Saya di Surabaya. Saya bilang, saya di Surabaya kalau mau ya nemuin saya di Surabaya nanti kita beli kadonya di Surabaya kayak gitu dan dia juga nemuin saya karena mungkin butuh tadi sih Bu dan saya nggak bisa nolak kayak gitu. Oh gitu, baik. Mbak ini termasuk juga orang yang cukup baik juga ya, karena meskipun udah disakitin, apalagi sampai ya masalah menyangkut selingkuh gitu ya, Mbak tetap masih berkomunikasi baik dengan dia, masih menemui dia, terus masih merespon chatnya juga dengan baik. Baik. Oh ya, saya ingin tahu dengan cerita lebih lanjutnya Mbak, sampai Mbak itu kok bisa sih sakit hati itu? Sama dia yang benar-benar sakit hati kok bisa gitu Mbak sampai sakit hati Ya karena yang awal pertama ceritanya tuh itu kenapa gitu. awal ceritanya itu ini sih, bukan pacaran tadi. Terus Ya. habis itu ya saya diselingkuhi, ya otomatis saya sakit hati. Kayak yaudah saya itu memaafkan dia berkali-kali sampai 5 atau enggak 4 kali itu Bu. Tapi ya di sisi lain saya nggak bisa buat apa ya ngehindar sama dia itu nggak bisa buat berhenti berhubungan dengan dia kalau dia chat saya itu saya nggak bisa nolak kayak gitu Berarti Bu. Mbak Karin ini tipe orang yang tidak bisa lepas gitu dengan si A tadi ya. Iya Bu, kayak ya saya butuh dia, kayak gitu sih Bu. Seberapa butuh Mbak Mbak sama dia? Kalau untuk seberapa butuh sih, kayaknya nggak butuh-butuh banget ya Bu ya. Tapi kayak semua apa ya, fresh experience itu sama dia. Kalau main bareng, kulineran bareng, nah itu tuh selalu sama dia Bu. Dari awal soalnya kan hubungan kita itu udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Sekarang Mbak udah tidak ada hubungan ya berarti ya. Iya Eh, Bu, sudah putus. Jadi berarti di sini tuh Mbak udah tidak ada hubungan, tapi Mbak masih tetap berkomunikasi, tetap masih menemui dia kalau dia diajak keluar juga kan ya. Iya Bu. Di sisi lain juga Mbak itu menyimpan rasa sakit hati. Iya Bu betul, tapi saya nggak bisa buat ngungkapin sakit hatinya tuh kayak gimana. Oh gitu, baik. Oh ya, sekarang saya mau tanya, seberapa penting sih dia di hidupnya Mbak? Hmm, tidak terlalu penting sih Bu. Tapi saya nggak bisa. Kan ada orang tua Mbak yang ada selalu sama Mbak. Apakah dia selalu ada di aktivitasnya Mbak? Apakah dia nganter kuliah Mbak? Enggak kan? Eh, Pernah diantar kuliah juga sih Bu. Berapa kali Mbak diantar kuliah sama dia? Kayaknya 6 sampai 7 kalian waktu
semester-semester dulu. Semester berapa? Di semester 1 sampai 3 kalau nggak salah. Itu intens. Apanya? Setiap hari gitu. Oh, tidak, Kan Bu. mungkin Mbak kuliahnya setiap hari ya. Kan 1 minggu itu ada mungkin berapa kali Mbak kalau mau kuliah? 6 ya? 6 apa 5 Mbak? 5. 5 ya. Mungkin hari Sabtunya libur. Nah, itu apakah intens setiap hari diantar? Kan Mbak juga ngekos kan ya, saya tahu Iya, Bu. sebelumnya. Iya, tapi nggak bisa, Bu. Kayak saya tuh nggak bisa kalau nggak sama dia. Kenapa nggak bisa? Apakah hidupnya Mbak udah ditaruh semua di dia? Nggak juga sih, Bu. Tapi loh, Bu, Apa? gimana ya? Kayak semua itu, ya saya itu masih ada rasa. Tapi Apakah di dia sisi lain itu saya diselingkuhin. apakah dia sudah apakah dia masih ada rasa ke Mbak? Dia aja udah menyakiti Mbak dengan cara selingkuh. Kok Mbak masih memberikan rasa itu? Ya juga sih, Bu. Tapi kan saya juga nggak mau gitu ya. Saya apa namanya? Saya itu nggak mau kalau dia tuh dimiliki sama orang lain gitu, Lah, Bu. Kayak saya emang tuh nggak rela. emang dia udah jadi suami Mbak, Mbak kok gak boleh dia dimiliki orang lain? Iya belum sih, Bu. Tapi kan saya itu masih cinta, Bu. Cinta banget, cinta mati gitu dah. Dia aja nggak cinta ke Mbak apa? Iya juga sih, Bu ya. Tapi Apakah dia udah pernah ngajak serius ke Mbak mau ke jenjang selanjutnya menemui orang tua Mbak gitu? Pernah diajak serius kayak aku mau ngelamar kamu, aku mau serius sama kamu, pernah? kalau itu nggak pernah sih, Bu. Tapi kalau cuma sekedar main ketemu orang tua, itu udah sama-sama tahu dari pihak orang tua. Nah, itu kan Mbak belum diajak serius. Kenapa Mbak menaruh harapan lebih ke dia? Iya juga sih, Bu. Tapi Apalagi kan dia udah nyelingkuin Mbak loh. Berapa kali tuh kan selama hubungan. iya, Bu. Tapi kan ya namanya juga orang cinta ya, Bu ya. Kan saya juga nggak tahu Kamu kayak cinta, kamu gimana. dikasih apa sama dia? Sampai kamu cinta itu gak bisa lepas sama dia. Kamu dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa, Bu. Apa kamu dikasih uang? Kalau uang sih nggak sih, Bu. Paling ya kalau keluar makan kayak gitu Ya aja itu kan sih. sewajarnya kan. Kan dia cowok. Masa ya dia mau dibayarin Mbak? Ya kan nggak mungkin kan ya Mbak ya yang pastinya. Terus apa yang bikin Mbak itu tetap di sini, tetap sama dia padahal dia juga udah berperilaku yang nggak baik ke Mbak gitu. Apa yang membuat Mbak itu tetap gitu loh? Kan Mbak juga sakit hati kan ya sama sikapnya, sama perilakunya Mbak. Perilakunya si A gitu ya. Kalau itu sih ya, karena menurut saya ya, Bia ini cinta saya itu lebih besar daripada rasa sakit hati saya. Kayak saya itu mengesampingkan rasa sakit itu ya, karena kayak saya itu berpikir kalau setiap orang itu pasti bisa berubah kok, nggak bakal selingkuh lagi. Apakah dia sudah menunjukkan perubahannya? Enggak sih, Bu. Terus apa yang kamu lihat? Kamu udah kasih kesempatan kalau dia nggak berubah. Iya sih, Bu. Tapi kan gimana ya, saya tuh masih ya dari cinta tadi sih, Bu. Kayak saya bingung, saya harus gimana. Jadi meskipun saya sudah tidak ada hubungan, tapi saya kayak masih diajak keluar sama dia itu ya saya tetap mau. Kamu dikasih makan cinta ta sama dia. Enggak sih, Bu. Kamu dikasih makan apa? Kok secinta itu gitu loh. Ya kan dia gak ngasih yang lebih dari orang tua kamu. Kenapa kamu harus ngantungin hidup sama dia? Dia bukan siapa-siapa kamu. Dia orang lain kan? Bukan saudara juga, bukan ya masih sebatas pacar, belum juga tentu jadi suami kamu kan? Iya sih, Bu. Kalau udah jadi suami kamu sih wajar ya. Kamu berhak untuk memiliki karena kan dia benar-benar milik kamu. Kan itu masih batas pacar. Terus ya itu bisa dimiliki orang lain apalagi kalau sudah putus. Apa dia nggak punya pacar gitu Mbak menghubungin Mbak? Eh, nggak tahu sih, Bu. Itu kan udah lost kontak ya. Oh gitu. Berarti sekarang ya dari apa yang saya omongkan ya ke Mbak, apa yang Mbak rasakan setelah kita melakukan konseling ini? Apa Mbak masih juga marah gitu sama dia atau apa? Enggak sih, Bu, kayak mungkin ya saya kecewa aja kenapa saya diperlakukan seperti itu. Toh juga saya baik ke dia kayak gitu aja sih, Bu. Dari rasa kecewa itu Mbak ke dia,
perilaku yang ingin Mbak tunjukkan ke dia itu apa? Dari Mbak Eh, kan masih tetap ya menerima dia dengan masih komunikasi dengan baik, terus Mbak juga masih menemui kalau diajak keluar gitu kan, diajak main, terus sampai Mbak juga kan dijemput ya di Surabaya, itu kan juga Mbak tidak menolaknya ya. Terus apa yang mau Mbak lakukan? Mungkin saya menolak aja sih Bu kalau diajak keluar atau kayak gimana gitu. Tapi saya bingung Bu, menolaknya ini seperti apa? Soalnya di sisi lain juga saya nggak bisa, saya itu nggak enakan sama orang, jadi buat nolak itu ya saya segan aja kayak gitu. Oh gitu, baik. Di sini saya ada teknik sih, mungkin ini cocok untuk Mbak ya, namanya itu assertive training. Dia itu tekniknya bisa untuk Mbak menolaknya tanpa harus menyakiti perasaan si A. Jadi misal nih Mbak ini diajak keluar gitu ya, tapi di sisi lain kan Mbak juga tipe orang yang nggak bisa menolak ajakannya si A, apalagi kan Mbak juga cukup intens sekali ya. Mbak itu bisa menolaknya secara menggunakan bahasa yang mungkin tidak menyakiti hatinya gitu. Contohnya mungkin Mbak diajak, aku hari ini apa ada waktu, kamu ada waktu apa enggak gitu kan. Kalau Mbak ada kalau Mbak nggak bisa, mungkin Mbak bisa menjawabnya. Mungkin Mbak bisa pakai, hari ini aku nggak bisa karena ada tugas yang mau aku kerjain gitu seperti itu. Apakah Mbak di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin omongan saya agak belibet, mohon maaf. Apa Mbak cukup paham atau bisa nanti saya ulang gitu? Berarti di sini itu kayak ini ya Bu, tekniknya itu mengajarkan saya nolak tapi secara halus gitu ya Bu ya. Bukan secara halus sih Mbak, tuh di tepatnya Mbak harus memiliki kata yang tidak menyakiti hatinya. Kan ada sih Mbak, mungkin ya ada sih orang itu kan berbeda-beda ya. Mbak bilangnya gini, dia menyimpulkan berbeda, padahal Mbak itu sebenarnya ada tugas atau apa kan kita nggak tahu ya pikiran orang. Mungkin Mbak bisa menggunakan yang mungkin orang itu bisa memahami seperti itu. Gitu ya Apakah Bu. Mbak mungkin ada yang mau ditanyakan gitu? Jadi kayak kalau setiap saya nolak itu apakah harus ada kayak mungkin maaf kayak semisal ya Bu ya kayak dia ngajak saya, ayo tak antarkan pulang kayak gitu. Mungkin eh, jawaban saya itu maaf nggak usah aku bisa sendiri atau seperti itu kan. Tidak perlu kata maaf ya Mbak. Kalau untuk teknik ini Mbak cukup terima kasih sudah mau mengantarkan saya pulang. Tetapi di sisi lain kan saya bawa sepeda, jadi saya bisa naik motor sendiri gitu kan. Kan ya rumah kamu sama dia kan juga jauh ya kan. Mbak kan di Surabaya kan otomatis Iya. ya. Dia kan juga ditarik otomatis kan jauh ya kayak bolak-balik gitu ya. Ya Mbak bisa menggunakan kata yang tidak menyakiti hatinya si A ataupun menyinggung lah seperti itu. Ya Mbak tidak perlu kata maaf, cukup terima kasih ya sudah mau menjemput saya. Tapi kan saya juga bawa motor, kamu juga posisi lagi tarik misalnya di dekat rumah Mbak. Jadi gak apa-apa saya pulang sendiri gitu. Oh, seperti itu. Iya, Bu, Iya, baik dimengerti. mau dimengerti ya Mbak. Iya. Apa dari sini Mbak cukup apa bingung dengan omongan saya atau perkataan saya, Mbak boleh ditanyakan ulang gitu, nggak apa-apa. Enggak, Bu, sudah dimengerti. Oke, baik. Oh ya, di sini saya akan kasih Mbak tugas rumah ya. Mbak itu kan tipe orang yang tidak bisa menolak ya, apalagi Mbak juga cukup baik dengan dia cukup baik kepada Mbak. Mbak bisa menulis apa ya ajakan tersebut, terus responnya Mbak seperti apa setiap kali dia mengajak Mbak keluar ataupun mengantarkan sesuatu ya apapun itu dari dia. Gimana responnya Mbak untuk menolak seperti itu? Jadi apapun yang dia lakukan nanti saya tuliskan respon saya gitu ya, Bu. Ya, semisal nih dia itu mau ajak keluar Mbak, posisi Mbak kan di Surabaya ya, kan cukup jauh juga. Nah, itu responnya Mbak, gimana cara menolaknya gitu Mbak bisa tulis secara perlahan gitu. Selama Mbak diajak keluar dia, kan Mbak juga
satu minggu kan mungkin Mbak selalu di-chat kan, Kak? Mungkin tidak ya, karena mungkin, Mbak juga meresponnya dengan baik, dia juga tidak merasa kalau dia itu tidak mengganggu Mbak, gitu. Iya Bu, baik dimengerti. Oke, baik. Mbak jangan lupa ya, ini ditulis setiap, tugasnya kalau dia selama seminggu itu ngajaknya 2 kali ya Mbak tetap tulis, nanti kita bakal evaluasi di minggu selanjutnya gimana perkembangan Mbak selanjutnya, gitu. Oh iya Bu, baik. Nanti di catatan atau di kertas Bu? Terserah Mbak, sebisanya Mbak mau di kertas ataupun catatan hariannya Mbak, terserah Mbak. Senyamannya Mbak saja seperti itu. Nanti kita bakal evaluasi di pertemuan selanjutnya. Nah, di situ Mbak bisa menemui saya hari apa? Mungkin di hari yang sama kayak seperti ini aja Bu. Di hari yang sama, hari ini mungkin ya di jamnya jam berapa Mbak? Mungkin bisa lebih ke agak pagian Bu, soalnya biar saya berangkat ke kampusnya masih ada jeda gitu Bu. Masih jeda. Mbak biasanya ini apa mata kuliahnya jam berapa? Dimulai jam berapa? Kebetulan di jam 11 sih Bu. Jam 11. Oke. Nanti kita ketemu di jam 9-an aja gimana Mbak? Iya Bu, boleh. Oke ya. Jadi ada waktu luang untuk Mbak kesini. Terus Mbak juga OTW kan ya. Otomatis Iya. kan Mbak juga PP sekarang. Oke baik, nanti kita bakal ketemunya ya sesuai dengan jadwal yang kita tentukan ini. Jamnya juga jam 9. Saya juga cukup ada waktu sih hari itu juga. Oh ya, gimana sih perasaannya Mbak setelah bercerita ini? Sedikit lega aja sih Bu, ya kayak ya saya mikir kalau dia bukan siapa-siapa saya nggak boleh sebegitunya sama dia. Terus Nah, juga dia belum tentu ya jadi takdir saya, iya, apalagi hubungannya udah selesai. Jadi ya sebisa iya, mungkin ya saya harus ngelepasin dia, kan itu hak dia juga kayak gitu. nah, Mungkin baik, ya sedikit kecewa aja sih Bu, kenapa diperlakukan seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa ya Bu buat mengontrol dia melakukan apa ke kita kayak iya. gitu. Dia juga manusia, Mbak juga manusia, otomatis kan tidak bisa mengontrol perilaku apapun. Begitupun perilaku Mbak mungkin ada menyakiti orang lain kan tidak bisa mengontrol juga kan ya ya. Baik, dari sini juga terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan ataupun bercerita apapun itu kepada saya secara terbuka ya. Terima kasih, semoga juga dari apa yang Mbak rasain, dari masalah Mbak cukup selesai dengan baik. Itu ya Mbak. Iya Bu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu sampai ya mau mendengarkan saya meskipun saya ya seperti itu tetap ngebantai Ibu gitu Iya, ya. tidak apa-apa Mbak, itu wajar sih. Oke Mbak, saya juga ada agenda lain ya. Iya Bu, baik saya juga mau ke kuliahan. Oke, baik Ya, terima kasih ya terima Mbak. kasih ya Bu.